Kalian pernah kepikiran nggak soal mesin yang bisa gerak maju, tapi tanpa ngedorong apa-apa ke belakang? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide gila yang kelihatannya nih menantang hukum fisika itu sendiri. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Sebuah ide yang mulainya cuma dari sketsa simpel, tapi gagasan itu loh, kedengarannya mustahil banget. Bikin daya dorong, tapi hampir nggak ada bagian yang bergerak sama sekali. Jadi intinya tuh gini, coba bayangin deh, ada serangkaian kumparan yang bentuknya melingkar. Nah, idenya si penemu ini dengan nyalain kumparan itu satu persatu secara berurutan, dia berharap bisa bikin semacam ya gelombang magnetik gitu, sebuah arus geser yang secara ajaib bakal ngedorong semua perangkatnya maju. Tapi ya ide brilian ini langsung nabrak tembok. Temboknya tebel banget lagi. Salah satu hukum fisika paling dasar, konservasi momentum. Intinya, buat maju, harus ada sesuatu yang didorong ke belakang. Titik. Jadi, gimana ceritanya ini bisa jalan kan? Nah, ternyata jawabannya itu ada di satu klarifikasi penting dari si penemunya sendiri. Dan disinilah ilusi tadi berubah jadi sebuah rekayasa yang, wih, pinter banget. Dan ini dia kuncinya. Ternyata tujuannya itu bukan buat ngedorong mesinnya, tapi cuma buat gerakin magnet yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan pendorong ajaib yang langgar hukum fisika, tapi sebuah motor listrik dengan desain yang cerdasnya bukan main. Oke, cara kerjanya gini. Dengan nyalain kumparan-kumparan tadi secara berurutan, sistem ini kan bikin gelombang magnetik yang gerak terus. Biar gampang, coba deh bayangin kalian gerakin klip kertas di atas meja pakai magnet dari bawah meja. Nah, gelombang magnetik ini tuh kayak nyeret si magnet permanen buat ngikutin dia terus, entah itu muter terus-terusan atau bolak-balik. Dan ternyata loh, konsep ini tuh sama sekali bukan fiksi ilmiah. Teknologi yang mirip banget malah udah jadi tulang punggungnya kereta super cepat maglev dan berbagai mesin presisi tinggi di industri. Ini benar-benar fisika terapan yang udah ada. Oke, jadi kita udah punya motor yang super inovatif nih. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya motor ini benar-benar bisa ngasilin daya dorong buat gerakin, katakanlah, sebuah kendaraan? Nah, ternyata desain pendorongnya itu sama nyelenehnya kayak motornya sendiri. Oke, buang jauh-jauh bayangan baling-baling biasa yang berisik dan kebuka itu. Sekarang bayangin sebuah saluran tertutup, kayak corong raksasa gitu, yang nyedot udara dari depan terus dipaksa keluar lewat lubang yang jauh lebih kecil di belakang. Nah, disinilah fisika yang kelihatannya simpel bisa ngasilin kekuatan yang dahsyat. Gini nih logikanya, dengan maksa volume udara yang sama lewat ruang yang lebih sempit, ya kecepatannya mau gak mau harus meningkat drastis. Nah, percepatan udara inilah yang ngasilin daya dorong yang kuat. Dan ini cara yang efisien banget buat ngelakuinnya. Jadi, kita punya motor inovatif, pendorong unik. Pertanyaan besarnya, apakah gabungan keduanya ini beneran lebih bagus dari baling-baling biasa yang udah kita pakai 100 tahun lebih? Yuk kita bandingin langsung. Coba deh, lihat perbandingannya. Di satu sisi, desain baru ini kelihatannya menang telak ya. Dari soal suara, keamanan, sampai efisiensi. Tapi, coba lihat di kolom kompleksitas. Kita sebenarnya cuma nuker masalah mekanis yang udah kita kenal baik dengan tantangan elektronik yang jauh lebih rumit. Nah, ini dia intinya, trade-off-nya. Dengan semua keunggulan potensial ini, si penemu punya visi yang gede banget buat teknologi ini. Tujuan akhirnya itu bukan cuma bikin mesin keren, tapi bikin kendaraan yang bisa lepas landas dan mendarat vertikal atau VTOL yang harganya terjangkau buat semua orang. Dan desain kipas bersaluran ini, wah cocok banget buat impian VTOL itu. Soalnya kemampuannya buat ngasilin daya dorong maksimal, bahkan pas lagi diem, atau yang kita sebut daya dorong statis, itu jadi kunci utama buat bisa lepas landas vertikal. Mirip helikopter lah, tapi tanpa butuh landasan pacu sama sekali. Tapi, ngubah mimpi cemerlang ini jadi kenyataan, itu artinya kita harus berhadapan sama tantangan rekayasa yang gede banget. Setidaknya ada 3 rintangan utama yang harus dilewatin seperti yang bisa kita lihat di sini. Biaya yang selangit, kebutuhan energi yang luar biasa besar, sama kompleksitas sistemnya secara keseluruhan. Coba kita bedah satu-satu ya, mulai dari masalah energi dulu. Oke, soal energi, baterai emang bersih, nol emisi. Tapi masalahnya, kepadatan energinya rendah banget, berat, dan ngecharge-nya lama. Inilah yang bikin sistem hibrida yang pakai bensin atau bahan bakar lain jadi pilihan yang lebih realistis. Paling nggak buat sekarang, kalau mau jarak tempuhnya jauh. Meskipun ya, jadi lebih kompleks dan nggak nol emisi lagi. Terus masalah material. Ini dilema klasik. Tujuannya kan bikin pendorong ini seringan mungkin tapi sekuat mungkin. Bahan idealnya ya serat karbon, Kevlar, material canggih lah. Kuat banget tapi ya ampun mahalnya. Alternatif murahnya,
Plastik kayak PET, ringan, murah, tapi ya kekuatannya nggak seberapa, gampang bengkok, dan nggak tahan panas. Nah, ini dia bentrokannya. Performa tinggi butuh biaya tinggi, yang sebenarnya berlawanan sama tujuan awal transportasi murah untuk rakyat. Jadi, apakah ini cetak biru buat masa depan penerbangan? Atau cuma mimpi brilian yang akhirnya kandas karena terbentur realita? Konsepnya sendiri secara fisika itu benar-benar solid dan inovatif banget. Tapi ngejembatanin ide dari garasi rumah jadi transportasi massal itu, tantangannya luar biasa besar. Soal biaya, soal energi, soal rekayasa, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat masa depan transportasi kita semua.